Sebagaimana seorang syair pernah berkata, aku mengenal keburukan bukan untuk kuamalkan, akan tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah meninggalkannya. Maka siapapun yang tidak sanggup membedakan mana yang baik mana yang buruk, dipastikan dia akan terjerumus kepada keburukan. Oleh karena itulah maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, adalah manusia di zaman itu datang kepada Rasul kemudian bertanya soal kebaikan semata. Berbeda dengan aku, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Kenapa? Dia mengatakan, karena aku takut supaya keburukan itu tidak menimpaku. Kalau begitu kewajiban bagi kita adalah agar kita selalu mementingkan untuk belajar tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Masjid Nidaul Ilmi kedatangan salah satu syekh dari masyayikh Yaman, dan insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa nasihat kepada kita, di mana tema pada kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang bahaya kesyirikan di tengah umat. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Syekh bisa bermanfaat bagi kita, dan insyaallah nanti di akhir pertemuan kita adakan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Syekh, nanti beliau akan jawab. Itu saja sebagai muqaddimah dari saya sebagai penerjemah. Selanjutnya insyaallah mungkin kita langsung buka kajian ini oleh beliau Syekh Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya, Syekh memberikan muqaddimah kepada kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alladzi yas'a li ziyarata ikhwani wa abari wa abnai fi hadha al-makan mubarak fi hadhihi al-baldah tayyibah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk berziarah kepada antum semuanya di tempat yang sangat baik dan diberkahi ini. Wa ashkuru kull man kana sababan li hadhihi ziyarah. Dan beliau bersyukur dan berterima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan kesempatan beliau untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Sesungguhnya dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak atau belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak bisa bersyukur kepada manusia.
وكما هو معلوم sebagaimana yang sudah diketahui أن المحاضرة في هذه الليلة bahwa muhadharah atau kajian di malam hari ini عن الشرك وخطورته. bicara tentang syirik dan bahaya kesyirikan. فالشرك أعظم الظلم. Kita tahu bahwa kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به. Bahkan seberat-beratnya dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إن الشرك sesungguhnya kesyirikan itu لظلم عظيم. sungguh kezaliman yang sangat besar. والشرك Adapun kesyirikan لا يغفره الله عز وجل selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala غير من مات وهو يشرك بالله. bagi siapapun yang meninggal sementara dia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إن الله لا يغفر أن يشرك به sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menyekutukannya, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. ومن يشرك بالله Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, فقد افترى إثما عظيما. sungguh dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar. ويقول الله عز وجل أيضا Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, إن الله لا يغفر أن يشرك به sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. ومن يشرك بالله Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فقد ضل ضلالا بعيدا. sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. ففي هاتين الآيتين Maka di dalam dua ayat ini يبين الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala menjelaskan أنه لا يغفر للمشرك bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya إذا مات على الشرك. kalau dia meninggal di atas kesyirikan. والشرك سبب لحرمان الجنة. Dan ingat bahwa kesyirikan itu menyebabkan seseorang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. بل هو أعظم سبب Bahkan itulah sebesar-besarnya sebab, وسبب للخلود في النار. bahkan menjadi penyebab orang masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إنه من يشرك بالله sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فقد حرم الله عليه الجنة Allah haramkan padanya surga, ومأواه النار tempat yang layak untuknya di neraka, وما للظالمين من أنصار. dan bagi orang-orang yang zalim kelak pada hari kiamat tidak akan dapat penolong. والمشرك كافر. Dan orang yang musyrik itu dinyatakan kafir. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, لقد كفر الذين قالوا sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan إن الله ثالث ثلاثة sesungguhnya Allah satu di antara tiga Tuhan, وما من إله إلا إله واحد. dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia semata. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia, وقالت النصارى وقالت اليهود عزير بن الله قالت اليهود عزير بن الله. berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah, dan juga berkata orang-orang Nasrani Isa itu putra Allah, وقالت النصارى المسيح ابن الله. dan berkata orang-orang Nasara Al-Masih atau Isa bin Maryam adalah putra Allah. ذلك قولهم بأفواههم Itulah perkataan yang keluar dari mulut-mulut kotor mereka. يضاهئون أي يماثلون قول الذين كفروا. Perkataan seperti ini menyerupai perkataan orang-orang kafir. إذن فمن أشرك بالله عز وجل Kalau begitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فإن الله عز وجل maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala قد وصفه بالكفر.
telah memberikan sifat orang tersebut dengan kekafiran. فمسألة التكفير Adapun masalah mengkafir-kafirkan ليست ترجع لقول عالم tidak boleh kembali kepada perkataan seorang ulama, إنما التكفير لله عز وجل tetapi mengkafir-kafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ولرسوله صلى الله عليه وسلم. dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. ومن هنا Dari sini تنبيه ada peringatan. يقول كثير من الجهال Berkata kebanyakan orang-orang yang bodoh, أن أهل السنة يكفرون. sesungguhnya ahli sunnah mereka suka mengkafir-kafirkan. فالجواب Maka kita jawab, حاشا وكلا، demi Allah tidak pernah ahli sunnah seperti itu. لا يجوز لأهل السنة أن يكفروا أحدا، Bahkan tidak boleh orang-orang yang menisbatkan kepada ahli sunnah mengkafirkan siapapun ولا أن يبدعوه، ataupun menganggap bid'ah siapapun. إنما هم فقط ينقلون Mereka hanya menukilkan saja ما قاله الله وما قاله رسوله. apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله عز وجل يقول في المشرك Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bicara terhadap orang-orang musyrik. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. إذن فمن الذي كفر المشرك؟ Dari sini kita tahu siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrik. الله عز وجل. Allah langsung yang mengkafirkannya. فالشرك أعظم الظلم، Dan kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman. والشرك أنواع كثيرة. الشرك أنواع كثيرة، Dan kesyirikan itu macamnya banyak sekali. مثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمله الدنيا. Seperti seseorang ketika beramal hanya menghendaki semata-mata dunia saja. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, نوفي إليه أعمالهم فيها kami akan cukupkan amal-amal baginya وهم فيها لا ينقصون. dan mereka tidak akan pernah dirugikan di dalamnya. ومن أنواع الشرك الرياء، Termasuk juga macam dari kesyirikan adalah seseorang berlaku riya. بل هو الشرك الخفي، Bahkan riya bagian daripada kesyirikan yang terselubung dan tersembunyi. وهو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم Dan jenis kesyirikan ini adalah kesyirikan yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, على الصحابة وعلى الأمة جمعا. menimpa kepada para sahabat bahkan kepada seluruh umat secara umum. قال النبي صلى الله عليه وسلم: Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, أخوف ما أخاف عليكم sesuatu yang paling aku takutkan dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, الشرك الخفي. kesyirikan yang terselubung. فسئل عنه Maka Rasul ditanya, فقال: الرياء. yang dimaksud kesyirikan yang tersembunyi atau terselubung itu adalah riya. يقوم الرجل، Seseorang terkadang berdiri salat. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للرياء. Di sini Nabi SAW hendak mempermisalkan contoh riya. قال: يقوم الرجل فيزين صلاته، Ada seseorang berdiri untuk salat, dia pun berusaha menghias-hias salatnya. أي يحسن صلاته، Maksudnya memperbagus salatnya, لما يرى من نظر الرجل، hanya karena ingin supaya pandangan manusia tertuju kepadanya. فهذا هو الرياء. Itulah yang dimaksud dengan riya. والشرك محبط للأعمال، Dan ingat, kesyirikan itu bisa menghancurkan amal, أي يحبط جميع الأعمال، bahkan menghancurkan seluruh amalannya. فلا يقبل معه عمل. Bahkan Allah tidak menerima satu amal pun. ولو كان المشرك مصلٍ Walaupun orang yang menyekutukan Allah itu dia melaksanakan salat, صائم dia melaksanakan puasa, قائم bahkan dia salat malam, ذاكر لله عز وجل، bahkan dia ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، Bahkan terkadang dia mengaku cinta sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكل هذا العمل Maka semua amal-amal ini يحبط semuanya dihancurkan dengan kesyirikan, ولا ينتفع به. bahkan tidak akan pernah terangkat ke langit. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: langsung mengajak bicara nabinya,
وهو خطاب للأمة جمعا. Dan itu juga masuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولقد أوحي إليك Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad وإلى الذين من قبلك dan kepada orang sebelum engkau wahai Muhammad, لئن أشركت kalau engkau melakukan kesyirikan, ماذا يكون الجزاء؟ apa balasannya? ليحبطن عمله. Sungguh amalmu akan hancur lebur. للنبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم Ini kalau terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, الذي هو أفضل خلق الله عز وجل. padahal dia seafdal-afdalnya makhluk yang Allah ciptakan. ولتكونن من الخاسرين. Dan engkau hai Muhammad termasuk orang yang rugi. لأن العمل إذا حدث صار العبد خاسرا. Karena amal itu kalau seandainya tidak berpahala, maka jadilah dia orang yang merugi. فلا ينتفع العبد إلا بعمله الصالح. Karena seseorang tidak mungkin diterima amalnya kecuali amalan itu adalah amal saleh. هذا الذي ينفع العبد. Inilah yang menjadikan manfaat bagi seorang hamba. فيكون سببا لفوزه في الدنيا والآخرة. Boleh jadi dengan amal yang saleh itu penyebab keberhasilan dia di dunia dan juga di akhirat. إذن فالشرك يبطل العمل. Kalau begitu kita tahu bahwa kesyirikan ini bisa membatalkan amalan. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه الكريم Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia. بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, قال عنه Allah berfirman soal mereka setelahnya, ولو أشركوا. seandainya mereka para nabi dan rasul melakukan kesyirikan, أي هؤلاء صفوة الخلق. maksudnya mereka manusia-manusia pilihan itu, لحبط عنهم ما كانوا يعملون. sungguh akan gugur seluruh amal yang telah mereka kerjakan. إذن فمن هذه الأدلة Kalau begitu dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan ini, يتبين لنا jelaslah kepada kita أن الشرك محبط للعمل. bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan dan menghancurkan amalan. فمهما عمل العبد أعمالا Sehebat apapun seorang hamba beramal, وهو مشرك بالله dalam kondisi dia menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, لا ينفع ذلك العمل، tidak akan manfaat amal itu. بل عمله مردود عليه، Bahkan amalnya tertolak bagi dia. بل ويعذب على هذا الأمر، Bahkan boleh jadi dia akan diazab disebabkan amal yang dilakukannya. بل ويتركه الله عز وجل. Bahkan Allah akan meninggalkannya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى أن الله قال sebagaimana dia telah meriwayatkan langsung dari Rabbnya tabaraka wa taala, dan dia berfirman, أنا أغنى الشركاء عن شرك. Allah mengatakan, saya adalah orang yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. من عمل عملا Siapapun yang melakukan amal أشرك فيه معي غيري menyekutukan aku dengan yang lainnya, تركته وشركه. kutinggalkan dia dan sekutunya. إذا الله عز وجل يترك المشرك مع جميع أعماله. Dari sini kita tahu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang berlaku kesyirikan dan seluruh amalannya. بل إن الشرك سبب لذهاب الأعمال وجعلها هباء منثورا. Bahkan boleh jadi akibat kesyirikan itu amal akan menjadi debu yang berhamburan dan tidak tersisa. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. kami akan hadapkan pahala apa yang sudah mereka lakukan dengan amalannya. أي في يوم القيامة Maksudnya nanti pada hari kiamat, يأتي الله عز وجل إلى هؤلاء المشركين mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi orang-orang musyrik. ومعهم أعمال كثيرة Di depan mereka membawa amal yang banyak. من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. Boleh jadi amalan pahala yang dibawa itu dari pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, atau yang lainnya. وحج وعمرة. Baik pahala haji atau umrah. قال الله عز وجل فجعلناه هباء منثورا. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, amal kalian seperti debu yang ditumpuk kemudian dihampas angin sampai habis. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Dan kami akan datangkan kepada mereka amalan yang telah mereka amalkan, kemudian kami hancurkan amalan itu bagikan debu yang berterbang atau ditiup angin sampai terhempas habis.
فهذا يدلنا على خطورة الشرك بالله عز وجل. Ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. بل إن الشرك سبب لحصول المصائب. Boleh jadi kesyirikan ini juga mengakibatkan datangnya banyak musibah. وحلول العذاب والنقم في الحياة الدنيا. Bahkan turunnya azab dan bencana dalam kehidupan dunia. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia. في الآية التي مرت معنا. Dari ayat yang sudah tadi dibaca. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga Tuhan. وما من إله إلا إله واحد. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. وإن لم ينتهوا عما يقولون. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, أي إن لم ينتهوا عن الشرك. maksudnya mereka tidak berhenti dari kesyirikan. لا يمسن الذين كفروا. Sungguh orang-orang kafir itu akan ditimpa kepada mereka منهم عذاب أليم. azab yang sangat pedih sekali kepada mereka. ثم دعاهم الله عز وجل. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka برحمته لهم karena rahmat Allah atas mereka إلى التوبة. agar mereka segera bertobat. فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. Allah mengatakan, tidakkah mereka bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? والله غفور رحيم. Dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وأول سبب للشرك في الأرض. Dan awal sebab kenapa terjadi kesyirikan di permukaan bumi, هو أول ما حصل الشرك في الأرض. maksudnya adalah kesyirikan yang pertama menimpa di bumi. من قوم نوح. Itu terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. فسبب كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. Dan sebab ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, أن هناك كان أناس صالحون. di zaman itu terdapat orang-orang yang dianggap saleh. وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح. Dan orang-orang saleh ini sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh. Wad, Siwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Mereka semua adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang itu di generasi itu mereka membuat semacam patung-patung untuk mereka. Dan mereka mengatakan, alasan mereka membuat berhala atau patung dari orang-orang soleh itu sebab kalau kami melihat mereka, ini menyemangati kami untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk talbis atau tipu daya daripada syaitan. Karena syaitanlah yang kemudian di awal kali memerintahkan mereka untuk membuat patung. Maka tatkala orang-orang pembuat patung generasi pertama ini meninggal dunia, orang-orang yang menjadikan patung-patung orang-orang saleh itu, dan mereka masih meyakini tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meninggal dunia dan ilmu sudah dilupakan, dan yang tersisa hanya orang-orang jahil saja, setan datang kepada mereka dalam bentuk orang yang baik. Patung-patung ini, berhala-berhala ini, dulu bapak-bapak kalian telah menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang jahil ini membenarkannya. Dari sini ada faedah bahwa sebab yang paling besar seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan adalah kejahilan.
Dan sesuatu yang kebalikannya yang bisa mencegah adanya kesyirikan adalah ilmu pengetahuan agama. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Maksudnya ilmu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang hamba ini mengetahui dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya ada perintah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalamnya ada larangan tegas dari menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu bahwa orang yang terjerumus kepada kesyirikan itu bisa kafir, dan bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa, bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan amalan, bahkan dia tahu benar apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tentu orang-orang yang memiliki pengetahuan ini dipastikan akan menjauh dari kesyirikan, bahkan dari sebab-sebab terjerumusnya seorang dari kesyirikan. Adapun kalau dia bodoh, terkadang datang syaitan dari manusia mereka mengatakan ini adalah pengagungan kepada para nabi, ini pengagungan kepada wali-wali Allah. Kami sangat mencintai para nabi, kami sangat mencintai para wali. Maka orang-orang jahil pun membenarkan kata-kata tersebut, dan orang jahil tidak paham bahwa seruan seperti itu di baliknya ada sebesar-besarnya dosa. Oleh karena itulah maka kaum Nuh, ketika ilmu sudah dilupakan dan banyak yang meninggal para ulama di zaman itu, sementara orang-orang jahil masih hidup, disinilah terjadi kesyirikan. Syaitan berkata kepada orang-orang jahil, dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung itu, maka mereka pun akhirnya menyembah berhala itu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesyirikan, kesyirikan secara definisi adalah engkau menjadikan Allah sekutu bagi dia, baik dalam tauhid rububiyah, dengan keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu Wa Taala bisa menciptakan atau bisa memberikan rizki atau bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya atau bisa mencegah madarat yang akan menimpanya, atau dia meyakini selain Allah ini memiliki pengaruh untuk mengatur alam semesta, seperti menghidupkan atau mematikan, maka jenis seperti ini syirik dalam bab rububiyah. Dan keyakinan seperti ini ternyata tidak pernah ada di zaman Nabi SAW diutus. Bahkan mereka orang-orang musyrik di zaman itu mengakui adanya rububiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, katakan ya Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kalian dari langit dan dari bumi ini? Siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran dan hati? Pasti orang-orang musyrik itu akan mengatakan semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal yang disebutkan ini. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada orang-orang kafir dalam bab tauhid rububiyah, maka dipastikan orang-orang musyrik di zaman itu akan menetapkan adanya rububiyah. Mereka orang-orang musyrik meyakini bahwa dialah Allah yang menciptakan,
وهو الرازق Dialah Allah yang berikan rizki. وهو المدبر Dialah Allah yang mengatur alam semesta. في الكون. Di dalam alam semesta. فبعد ذلك يلزمهم الله عز وجل Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharuskan mereka بأن يقروا بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية agar mereka setelah mentauhidkan rububiyah, maka mereka harus mentauhidkan dalam bab uluhiyah. فإذا اعترفتم بأن الله هو الخالق والرازق Kalau kalian mengakui bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki, فيجب عليكم أن تصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. maka sudah seyogyanya kalian tidak boleh untuk memalingkan ibadah kecuali hanya kepadanya. إذا توحيد الربوبية وكذلك شرك يعني شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. Begitu juga kesyirikan terkadang terjadi pada tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. وهو أن تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. Dipermisalkan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah adalah engkau memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. من دعاء Baik dalam berdoa أو توكل atau bertawakal أو رغبة ataupun perasaan cinta أو رهبة atau perasaan takut أو خوف ataupun perasaan takut أو ذبح ataupun penyembelihan أو نذر ataupun nazar أو غير ذلك من أنواع العبادة atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. فتصرفها لغير الله Kalau engkau memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, فهذا شرك. maka ini sebuah kesyirikan. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وأن المساجد لله sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, فلا تدعوا مع الله أحدا. maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun. لا ملك مقرب Tidak kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula kepada para nabi yang diutus kepada manusia. والنبي صلى الله عليه وسلم Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يحذر من الشرك sangat-sangat memperingatkan dari kesyirikan. حتى آخر حياته. Bahkan di akhir hayatnya قال النبي صلى الله عليه وسلم bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku patung yang akan disembah manusia. فالنبي صلى الله عليه وسلم Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ينهى أمته sangat mencegah umatnya عن اتخاذ قبره وثنا. jangan sampai mengambil kuburannya dijadikan berhala. فما بال أناس Maka lebih-lebih manusia-manusia لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم yang tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ولم يعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. bahkan tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا كما تقدم معنا Dan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, سببه الجهل sebabnya satu adalah kejahilan, وسببه دعاء يعني وسببه شياطين الإنس atau sebabnya adalah setan-setan dari kalangan manusia ودعاة الضلال dan para dai-dai penyeru kesesatan الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. yang jauh-jauh hari Nabi SAW sudah menghabarkan tentang mereka. قال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم Sebagaimana telah datang dari hadis Nabi SAW, أنه خط خطا مستقيما. Nabi SAW pernah menggaris satu garisan memanjang. فقال هذا صراط الله المستقيم. Kemudian Nabi SAW setelah menggaris, inilah jalan Allah yang lurus. وخط عن يمينه الخط وعن يساره خطوطا. Kemudian Rasulullah SAW menggaris juga. Setelah beliau menggaris yang pertama, beliau garis mengarah ke kiri dan ke kanan. وقال على كل طريق على كل خط أي طريق شيطان يدعو إليها. Setiap jalan yang digariskan Nabi SAW yang ke kiri ke kanan itu, di situ ada setan yang bertengger menyeru manusia kepada kesesatan. فمن أجابهم إلى هذا الطريق Maka siapapun yang kemudian menginginkan ataupun mengabulkan jalan tersebut, وهذه الطرق التي من جانبتي الصراط عن يمين الصراط وعن يساره, di mana maksudnya jalan ini adalah bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok ke kiri ke kanan, توصل إلى النار والعياذ بالله. bisa mengantarkan kita ke dalam neraka dan kita berlindung kepada Allah.
Karena Nabi mengatakan siapapun yang mengijabah jalannya setan-setan ini maka akan dilempar ke dalam api neraka. Adapun jalan yang digaris secara lurus itu maka dipastikan akan menyampaikan kita ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, atau Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan Allah yang lurus, ikuti jalan itu. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain itu, maka akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi, terjadi pada zaman kaumnya Nuh alaihi salam. Dan sebesar-besarnya sebab mereka mengagungkan orang-orang saleh. Terkadang mereka mengangkat orang saleh itu di atas kedudukannya. Begitu juga dari sebab-sebab itu mereka membentuk gambar-gambar atau patung-patung, mereka jadikan berhala-berhala. Dan dari yang paling besar sebab terjadi kesyirikan juga adalah kejahilan dengan tauhid. Begitu juga dia tidak tahu apa itu syirik. Maka seorang hamba sudah selayaknya mengenal apa itu tauhid supaya dia bisa mengamalkannya, dan mengetahui apa itu syirik agar bisa menjauhinya. Sebagaimana seorang syair pernah berkata, aku mengenal keburukan bukan untuk kuamalkan, akan tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah meninggalkannya. Maka siapapun yang tidak sanggup membedakan mana yang baik mana yang buruk, dipastikan dia akan terjerumus kepada keburukan. Oleh karena itulah maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, adalah manusia di zaman itu datang kepada Rasul kemudian bertanya soal kebaikan semata. Berbeda dengan aku, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Kenapa? Dia mengatakan, karena aku takut supaya keburukan itu tidak menimpaku. Kalau begitu kewajiban bagi kita adalah agar kita selalu mementingkan untuk belajar tauhid. Bahkan kalau boleh jadikan itulah ilmu yang pertama kali kita pelajari, dan kita memberikan perhatian tersendiri, wala nuzahid dan jangan sampai kemudian menyedikitkan atau mungkin meremehkan untuk mempelajarinya. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana orang yang telah mengatakan dari orang-orang yang telah menyimpang dan orang-orang sesat bahwa tauhid itu sudah tidak layak dipelajari, bahwa tauhid itu mampu dipelajari hanya dengan 1 jam saja. Maka ini ucapan yang sangat batil. Ini kalam yang tertolak. Nabi SAW berapa lama dia hidup? Dia bertanya kepada antum, berapa lama Rasul hidup di dalam berdakwah? Berapa lama Rasul hidup di dalam berdakwah?
23 sana. 23 tahun. Makatha fi Makkah 10 sanawat. Beliau tinggal di Mekah itu 13 tahun. 10 sanawat. 10 tahun. Khalisah yad'u ila tauhid faqat. Tidak ada yang diserukan selama 10 tahun itu kecuali tauhid saja. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan oleh kalian tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan sukses. Fayati hadha al-jahil. Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu menahu Wa hadha ad-dal. atau orang yang sesat ini Fayaqul at-tauhid yudrasu fi sa'ah. malah mengatakan, tauhid ini bisa dipelajari cukup 1 jam saja. Bima'na hadha al-kalam Atau secara annahu a'lam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau secara singkat, orang ini seolah-olah mengatakan dia lebih paham dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayaqul la. Pasti mereka akan mengatakan tidak. Ana la aqul hadha al-kalam. Aku tidak mengatakan seperti itu. Ay annahu a'lam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dia lebih tahu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu. Maka kita katakan kepada dia, Idan madza taqul fi 'amal an-nabi sallallahu alaihi wasallam? lalu bagaimana pendapatmu tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 sanawat ila tauhid faqat. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyeru umatnya untuk bertauhid saja. Wa lam yaktafi bidzalik. Tidak cukup sampai di situ. Bal istamarra fi ad-da'wah ba'da an furidat 'alaihi al-fara'id fi ad-da'wah ila tauhid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkan banyak kewajiban, terus Rasul mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Wan nahy 'an syirk. Bahkan melarang manusia dari kesyirikan. Hatta fi akhir hayatihi. Bahkan di akhir hayatnya sekalipun. Fi sakaratil maut. Bahkan di tengah-tengah beliau dekat nazaknya saat kematian, Yanha 'an asbab asy-syirk. beliau melarang terjadinya sebab-sebab kesyirikan. La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi dijadikan tempat-tempat sujud. Qalat 'Aisyah yuhaddir ma sana'u. Maka Nabi SAW berusaha untuk memperingatkan apa yang mereka lakukan. Wa qad hasala min ba'd al-juhal atau min kathir min al-juhal Bahkan telah terjadi kepada sebagian orang-orang jahil ma hadara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. Faja'alu yu'azzimuna al-qubur. Di mana hari ini kita lihat orang-orang jahil banyak yang mengagungkan kuburan-kuburan. Wa qad ya'tuna bi syubhah. Terkadang sebagian mereka datang dengan syubhat. Fayaqulun Mereka mengatakan, nahnu ma na'budu haula loh, kami datang ke kuburan itu bukan dalam rangka menyembah. wa la nad'uuhum min dunillah Kami tidak berdoa kepada selain Allah. wa innama haula unas salihin Mereka hanya orang-orang soleh yang dikubur. wa haula'i unas lahum manzilah 'inda Allah 'azza wa jalla. Orang-orang yang dikubur itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idan famadha taf'al? Kalau begitu, apa yang kalian lakukan? Yaqul ana ad'u haula'i salihin yajri yuqarribuni ila Allah. Kami datang ke kuburan kemudian berdoa kepada mereka orang-orang soleh yang ada di kuburan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin. Fayuqalu lahu Maka kita katakan kepada mereka, alaysa al-kuffar bukankah orang-orang kafir alladhina bu'itha ilayhim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mithla qawlihi mengatakan apa yang kalian katakan juga? sayaqul la. Mereka mengatakan tidak. Fayuqalu lahu iqra al-Qur'an. Kita katakan, kalau kalian mengingkari, baca Al-Quran. Yaqulu Allah 'ala al-musyrikin Allah berfirman terhadap orang-orang musyrik, ma na'buduhum kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Fahum abadu haula li'annahum unas salihin. Maka orang-orang musyrik di zaman Nabi menyembah mereka orang-orang yang sudah mati itu karena mereka orang-orang soleh. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi SAW, idza kana hadha al-'amal jaiz kalau memang amalan itu dibolehkan, an taj'ala bainaka wa bain Allah wasa'id, di mana engkau menjadikan para penghuni kuburan itu sebagai wasilah kita dengan Allah, la amara bi da'watihi alaihi salatu wassalam. dipastikan Nabi akan memerintahkannya dalam dakwah-dakwahnya. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'a min dunillah. Justru sebaliknya, Nabi SAW melarang seseorang itu menyembah kepada selain Allah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah Allah akan benar-benar menambah kemurkaannya ala qaumin terhadap kaum, madza 'abadu ghayra Allah kepada kaum yang mereka menyembah selain Allah biduni
حجة وبدون يعني أن يقربوهم إلى الله. Tanpa ada hujah dengan keyakinan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas mereka menyembah kepada mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai sesembahan mereka ataupun masjid-masjid mereka. Maka mereka menyembah para nabi supaya para nabi bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau begitu, seandainya engkau berdoa kepada wali atau kepada nabi yang sudah mati, perbuatan kalian apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi? Mereka mengatakan, tidak mungkin kami akan melakukan seperti orang-orang kafir. Kalau begitu engkau mengkafirkan kami. Kita jawab ucapan mereka, bacalah Al-Quran. Jangan pernah melirik kepada mereka bahwa seolah-olah kita suka mengkafir-kafirkan. Kembalilah kepada Al-Quran, coba renungkan Al-Quran itu sebaik-baiknya. Engkau akan paham bahwa engkau berada di atas kebatilan. Tak perlu ada debat di sini. Tidak perlu ada perselisihan di sini. Yang penting orang ini hanya perlu bagaimana orang ini diajarkan Al-Quran saja. Dan apa yang telah tertetapkan dari hadis Nabi SAW. Mungkin cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.